bin Ubaidillah wafat pada 365 Masehi atau 36 Hijriah. Salah satu sahabat Nabi berasal dari Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Talha bin Abdullah bin Utsman bin Ka'ab bin Said. Beliau termasuk 6 Sultan Muhammad dan 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dalam hidupnya, Talha mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Talha merupakan salah seorang dari 8 orang yang pernah masuk Islam, di mana pada saat itu orang bernilai 1000 orang. Ia merupakan seorang yang selalu tepat janji. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah mengingkar janji. Selain itu, ia termasuk orang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talha bin Ubaidillah termasuk yang kaya raya, yang pemurah dan dermawan. Istrinya bernama Suda binti Auf. Pada suatu hari, istrinya melihat Talha sedang murung dan duduk termenung sedih melihat keadaan suaminya. Sang istri segera menanyakan penyebab beliau bersedih, dan Talha menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga memusingkanku. Apa yang harus kulakukan?" Maka istrinya berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagikanlah seluruh uang yang ada di tangan Talha bin Ubaidillah tanpa meninggalkan sepeser pun. Asaid bin Zaid berkata tentang Talha, katanya, "Aku berkawan dengan Talha baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talha, walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu patutlah jika dia dijuluki Talha is dermawan, Talha si pengalir harta, Talha kebaikan dan kebajikan." Talha pergi menemui Rasulullah dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bertemu Rasulullah, Talha mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk dinul haq Islam. Maka Rasulullah menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Talha adalah seorang lelaki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam kesulitan. Ia seorang yang kokoh mempertahankan pendiriannya meskipun ketika zaman jahiliyah. Abu Bakar berkata, "Perang Uhud adalah harinya Tolhara. Pada waktu itu akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah SAW ketika melihat aku dan Abu Ubaidah." Baginda berkata kepada kami, "Lihatlah saudaramu ini. Pada waktu itu aku melihat tubuh Tolha terkena lebih dari 70 tikam atau panah dan jari tangannya putus." Diceritakan ketika tentara Muslim terdesak mundur dan Rasulullah SAW dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan panah-panah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu pasukan musyrikin bagai kesetanan merengsek maju untuk melumat tentara Muslim dan Rasulullah SAW. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di perang Badar. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah SAW dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah SAW, tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah SAW, melindungi dengan tubuhnya dengan daya upaya. Mereka rela terkena sabetan, tikaman, pedang, dan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, "Aku berkorban ayah ibuku untuk engkau ya Rasulullah SAW." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi SAW adalah
Tolhara. Ia berpewarakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah SAW yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya, sementara pedang yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya bagai laron yang tidak memperdulikan maut. Alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Tolha memang merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara para Uhud. Ia siap berkorban demi membela Nabi SAW. Ia memang patut ditempatkan pada barisan depan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada dirinya tubuh kuat dan kekar, keimanan yang teguh dan keikhlasan pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum musyrikin pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah tewas. Alhamdulillah Rasulullah SAW selamat ya, walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Baginda dipapa oleh Tolha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh dan kakinya dicium oleh Tolha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Tolha kebijakan." Di depan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Tolha adalah memperoleh. Yang dimaksud Nabi SAW adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah Tolha mendapat julukan burung elang dari Uhud. Kisah beliau wafat. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talha bertemu dengan Ali RA dan Ali RA memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya. Maka dia segera dipindah ke Basra dan tak berapa lama kemudian karena luka yang cukup dalam ia wafat. Talha wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat RA, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa yang senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha RA." Hal itu juga dikatakan Allah dalam firman-Nya. Di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Ada pada surah Al-Ahzab ayat 23. Sekian dan terima kasih.